lur. Edisi kali ini Honda Scoopy. Honda Scoopy ini olinya habis lur. Konten kali ini kita mau mengulas apa yang terjadi ketika sampean-sampean itu meremehkan mengganti oli, atau mungkin sayang duit 40.000 akhirnya keluar jutaan. Motor ini punya salah satu customer lur. Dia datang sudah dalam kondisi ini. Untuk engkolnya, oh nih, motornya tidak bisa diengkol. Cekat, posisi dari pistonnya itu sudah hancur. Ini kalau kita lihat dari mesinnya, nih, coba kita cek keberadaan olinya. Nih, olinya tidak ada lur. Jadi bisa dipastikan bahwa motor Scoopy ini mesinnya hancur. Untuk lebih jelasnya, supaya teman-teman bisa ngelihat apa yang terjadi ketika motor itu kehabisan oli. Dan yang paling banyak terjadi memang itu di motor Matic ya lur. Ini salah satunya Honda Scoopy. Di bengkel juga ada beberapa sih motor yang kondisinya serupa seperti ini, kehabisan oli. Baru saya selesaikan rakit tapi belum dijadikan satu ke rangkanya. Ini motor Yamaha Mio Karbu. Ini juga sama persis, kemarin kehabisan oli. Oke lur, ayo kita eksekusi. Kita lihat bagaimana keadaan mesinnya ini. Ini juga buat pelajaran kepada teman-teman semua, supaya tidak meremehkan waktu pergantian oli. Oke lur, simak terus Alfata Jaya Motor YouTube channel. Tapi sebelumnya subscribe dulu ya lur. Mudah-mudahan semua yang subscribe, yang belum nikah segera nikah, ceweknya, calon istrinya cantik dunia akhirat. Yang sudah nikah mudah-mudahan rezekinya tambah banyak lur. Ikuti terus lur. Nah lur, mesin sama rangkanya sudah dilepas. Sekarang kita coba preteli untuk ngeliat jeroannya mesin ini jadinya seperti apa. Kita bukain dulu bagian cover-cover dari engine-nya ini. Karena kalau sudah cekat seperti ini, mau tidak mau sampai dalam mesinnya kita harus bongkar semua. Sebenarnya begini nih udah sering ya lur. Udah jadi penyakit langganannya motor Matic, tiba-tiba kehabisan oli atau orangnya lalai sampai tidak mengganti olinya sampai 1 bulan. Sebenarnya yang dihitung itu bukan bulannya lur kalau ganti oli, tapi dari jarak tempuhnya. Oli itu mempunyai ketahanan maksimal sampai dengan 3000 km. Namun kalau untuk amannya itu saya sering menyarankan kepada customer itu untuk mengganti olinya itu di kisaran 2500. Tapi kadang itu tidak berlaku untuk motor Matic. Motor Matic ini sering habis lebih cepat dari sarannya pabrik. Buat teman-teman yang punya keinginan untuk baru belajar menjadi mekanik atau punya bengkel, kalau bongkar mesin itu upayakan seperti baut-bautnya itu jangan dicampur. Lain hal kalau buat teman-teman yang sudah pro, yang sudah master, mau baut body, baut mesin itu dicampur pasti sudah bisa membedakan. Tapi kalau bagi teman-teman yang baru ingin merintis karir sebagai mekanik, supaya nanti ketika merakit mesinnya kembali itu tidak bingung mana baut ini, mana baut itu, maka lebih baik ketika membongkar itu dibedakan. Kita buka dulu bagian headnya untuk melihat pistonnya.
Nah ini lur, ini kalau teman-teman bisa lihat, ini kondisi dari head silindernya ini benar-benar gosong ini lur. Ini karena oli yang mengering itu, olinya tidak ada, akhirnya suhu mesinnya ini kan menjadi sangat panas ya. Jadi sisa-sisa oli itu menempel di head silinder ini, membuat silindernya ini gosong seperti ini. Ini baunya bau kayak kita masak ikan asin gosong gitu lur. Baunya nyelekit. Yuk kita lanjutkan bongkar sampai di pistonnya dulu. Lihat silindernya lur, posisinya bukan basah tapi kering karena olinya juga sudah nggak ada sama sekali. Jadi pada saat terakhir dia sebelum macet, pastinya semuanya sudah terbakar. Ini kondisinya lumayan berkarat. Nanti sebelum kita rakit kita akan sekur juga ya lur, sekalian diganti seal clamp-nya. Sekarang kita coba lihat pistonnya. Ini baunya, ya kalau teman-teman tahu bau gosong besi kebakar tuh kayak gitu sudah. Nih, itu biasanya kalau udah cakat seperti ini lur, mau narik piston lepas dari bloknya itu juga keras. Jadi harus sedikit dipukul biasanya lur. Oh. Nih, untuk bloknya, nih teman-teman bisa lihat tuh. Tuh. Kondisi bloknya habis berbaret cukup dalam. Nah kalau sudah seperti ini, kita motong untuk oversize-nya itu pistonnya harus dilompatkan satu ukuran. Sedangkan untuk pistonnya sendiri ini lihatin lur. Wah ini udah benar-benar hancur. Ring sama badan pistonnya ini sudah menjadi satu ini, kayak bisa gerak. Nah sedangkan untuk pin pistonnya ini, nih pistonnya nggak bisa dioglek-oglek lur. Jadi pasti mulai dari piston, kemudian pin, kalau sudah kita buka paksa, biasanya untuk connecting rootnya itu, ujung stang pistonnya itu pasti juga dia akan lecet. Jadi kalau seperti ini sih tidak ada pilihan lain, kita juga harus mengganti mulai dari rantai kampret, piston, pin piston sampai dengan stang pistonnya lur. Ini kita lanjutkan bongkar terus sampai nanti kita ngelepas stang pistonnya ya lur. Kita bongkar. Ini posisi mesinnya sudah kita belah lur. Nah ini mesin yang ketika dia mengalami habis oli itu biasanya selalu seperti ini lur. Dia dinding-dindingnya itu penuh dengan oli-oli yang gosong. Oli yang gosong tuh melekat di dinding-dindingnya, jadinya hitam kotor seperti ini. Kemudian ini stang pistonnya. Ini seperti yang kita lihat review kemarin. Nah ini stang pistonnya tidak gerak sama sekali ini. Dan ini juga sangat nih. Nah, ini benar-benar kocak. Jadi tidak ada pilihan lain untuk askruknya ini, mulai dari stang piston sama bearingnya ini kita akan melakukan penggantian semua. Jadi resiko ketika motor itu mengalami kehabisan oli itu ya sampai segini lor. Ini sih belum terlalu maksimal rusaknya kalau saya bilang. Di bengkel tuh sering yang lebih parah kita temukan. Nih juga kadang rantai kampretnya seperti ini, dia sampai kaku. Nih, karena rantai kampret ini kan dia ada bagian-bagian rollernya ini yang di situ ada pinnya.
Jadi pinnya ini ketika dia kehabisan oli, dia akan kaku juga seperti ini. Nah, jadi turun mesin kalau di motor matic itu kita akan melakukan penggantian stang piston, kemudian bearing askruknya, piston itu di tukang bubut. Ini kita akan pasangkan dulu di tukang bubut, nanti baru kita rakit lagi. Kita lihat hasilnya setelah diperbaiki. Oke lur, ikuti terus. Baik lur, kita lanjutkan untuk video konten kita kali ini. Tadi kita sampai akan mengganti dari material-material yang hancur karena motornya tadi kehabisan oli. Nah ini tadi saya sudah pulang dari tukang bubut lur. Ini untuk bloknya sudah di oversize dari tukang bubut. Ini udah kembali licin, mulus seperti baru. Pistonnya kita naikkan ke oversize 0,50. Jadi karena tadi dia masih standar, kalau saya kasih oversize 0,25, untuk baret-baretnya itu kurang bersih. Jadi saya langsung menaikkan 0,50 supaya kondisi dari poringnya itu kembali mulus seperti ini. Ini untuk pistonnya. Saya pakai juga untuk pistonnya yang asli. Kemudian stang pistonnya, ini stang piston yang lama, yang hancur. Kondisinya memang sudah seperti ini lur. Bahkan untuk dilepas pin pistonnya ini saya juga sudah kesulitan tadi ini. Pistonnya sampai hancur seperti ini. Saya kesulitan untuk membuka pin pistonnya. Jadi dari bengkel bubutnya satu set dibuka seperti ini. Dan untuk yang baru sudah dipasang stang pistonnya, askruknya kita pakai juga untuk yang asli. Cavier ini sama dengan apa itu bit yang lama, Scoopy, itu sama untuk stang pistonnya lur. Dan juga untuk bearingnya kiri kanan kita juga ganti yang asli supaya nanti benar-benar suaranya itu halus dan material komponen-komponen yang lain lebih tahan lama. Rantai kamprat juga kita ganti karena tadi sebelumnya juga sudah saya perlihatkan bahwa rantai kampratnya itu kalau sudah kehabisan oli dia jadi kaku seperti itu lur, geraknya tidak lagi fleksibel, maka sangat direkomendasikan untuk diganti. Begitu juga untuk seal-sealnya. Ini seal askruk yang di sebelah kanan, dari mesinnya yang bagian sebelah sana, di crankcase sebelah kanan askruknya. Kemudian ini seal magnet, seal yang di belakangnya magnet. Kenapa dua seal ini penting lur untuk diganti ketika turun mesin? Karena biasanya apalagi untuk seal magnet, seal yang di belakang magnet ini kalau dia bocor, olinya itu tidak terdeteksi bocornya karena terkena debu, akhirnya bocornya itu tersamarkan, tertutupi oleh debu, tahu-tahu mesinnya numpuk kotorannya seperti debu. Efeknya jangka panjangnya olinya tuh lebih cepat habis. Walaupun motornya tidak ngasep, itu sudah pernah saya bahas di konten saya. Motor tidak ngasep tapi motornya itu selalu kehabisan oli. Salah satu penyebabnya karena seal-seal ini tadi yang bocor lur. Gitu. Kemudian seal clap juga kita ganti untuk di head silindernya. Nanti setelah kita sekur, seal clapnya ini diganti supaya kebocoran dari clapnya tidak ada. Nah sekali lagi ya lur, saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk memakai spare part yang asli. Perbedaan antara yang asli dan imitasi itu tidak terlalu jauh kok lur harganya, tapi dari segi kualitas itu sangat jauh. Yang asli ini benar-benar terjamin lah untuk kualitasnya. Sedangkan yang untuk imitasi kadang-kadang kita sebagai mekanik itu juga kesulitan untuk memasang spare part yang imitasi karena ukuran atau dimensinya spare part yang asli dengan yang imitasi itu kadang-kadang selisih, walaupun hanya 0, sekian, tapi itu untuk mesin itu sudah menimbulkan efek yang merugikan lur. Oke, setelah ini kita rakit di motornya.